Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tangguh sekalian, apa kabar? Semoga sehat dan semangat selalu ya. Senang sekali saya Anggi dari Pusat Data dan Informasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta. Kami hadir menyapa Sobat Tangguh sekalian dalam podcast kebencanaan. Di dalam podcast kebencanaan edisi hari ini, kita mengangkat tema yang sangat spesial, yaitu tentang Festival Kesiapsiagaan Bencana Provinsi DKI Jakarta tahun 2023. Di podcast kebencanaan pada hari ini, kita juga memiliki narasumber yang tidak kalah spesialnya. Bersama kita telah hadir Kepala Satuan Pelaksana Sistem Informasi Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD Provinsi DKI Jakarta, Mbak Cahya Amanah. Hai. Apa kabar Mbak Cahya? Alhamdulillah baik. Sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga ingin menyapa Bapak Dr. Andes Isnawa Aji MAP selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Bapak Muhammad Yohan STSE MAP selaku Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta yang kebetulan juga telah hadir nih bersama kita di siang hari ini. Nah, Sobat Tangguh sekalian juga bisa berkontribusi dalam pembahasan kita pada siang hari ini dengan menuliskan tanggapan atau pertanyaan di kolom komentar dengan format nama dan kemudian tuliskan pertanyaan maupun tanggapannya. Baik, mengenai tema kita pada siang hari ini nih Mbak Cahya tentang Festival Kesiapsiagaan Bencana Provinsi DKI Jakarta tahun 2023. Nah, mungkin langsung saja nih banyak Sobat Tangguh yang mungkin belum tahu nih Mbak, sebenarnya apa sih Festival Kesiapsiagaan Bencana Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 dan apa latar belakang dari pembentukan festival tersebut? Silahkan Mbak Cahya. Baik, Mbak Anggi, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Sobat Tangguh. Pada hari ini kita akan bertemu pada podcast kebencanaan pada hari ini untuk bersama-sama membahas terkait Festival Pendidikan Kesiapsiagaan Bencana Provinsi DKI Jakarta 2023 atau biasa kita singkat jadi Fesdikgana 2023. Kenapa sih ada kegiatan tersebut? Sejak tahun 2009, United Nations for Disaster Risk Reduction telah menetapkan setiap tanggal 13 Oktober sebagai Hari Peringatan Pengurangan Risiko Bencana PRB Internasional. BPBD Provinsi DKI Jakarta sebagai badan yang melaksanakan penanggulangan bencana di Provinsi DKI Jakarta turut memperingati Hari Pengurangan Risiko Bencana tersebut setiap tahunnya. Dan di tahun 2023 ini BPBD Provinsi DKI Jakarta berkolaborasi bersama United Tractor berinisiatif mengadakan Fesdikgana 2023 dengan tema menuju Satuan Pendidikan Siaga Bencana, Inovasi dan Tindakan Preventif untuk Melindungi Masa Depan. Wah, luar biasa sekali nih ternyata Festival Pendidikan Kesiapsiagaan Bencana tahun 2023. Oke. Nah, selanjutnya nih Mbak, lomba festival ini sepertinya ada beberapa lomba ya Mbak ya? Betul. Nah, itu ada berapa banyak lomba sih Mbak? Mungkin biar Sobat Tangguh sekalian juga tahu nih. Oke, di lomba Fesdikgana 2023 ini ada 3 lomba. Yang pertama adalah lomba video simulasi, yang kedua lomba karya ilmiah, yang ketiga lomba cerdas cermat kebencanaan. Nah, ketiga lomba itu bisa diikuti baik untuk sebagai individu ataupun unit sekolah. Oke, berarti ada 3 lomba. Nah, untuk petunjuk teknisnya sendiri Mbak, baik di lomba video simulasi maupun lomba cerdas cermat atau lomba karya ilmiah itu seperti apa Mbak Cahya? Oke, di podcast kali ini saya coba jelaskan sedikit ya. Nah, untuk lomba video simulasi itu bisa diikuti oleh peserta unit sekolah setingkat SD,
SMP, SMA sederajat yang lokasi sekolahnya di Provinsi DKI Jakarta. Pembuatan video bisa melibatkan seluruh stakeholder sekolah dan tema lomba video simulasinya adalah kesiapsiagaan gempa bumi di sekolah. Dan tanggal pengambilan gambar video harus dilakukan mulai tanggal 28 Agustus sampai 28 September 2023. Hasil videonya harus diunggah pada official YouTube channel sekolah dan dengan mengetek akun @bpbd DKI Jakarta @ceritadi.ut serta cantumkan tagar Pesdikgana 2023 dan siaga tanggap dalang. Nah, itu untuk lomba video simulasi. Sedangkan untuk lomba karya ilmiah, pesertanya terdiri dari siswa SMA sederajat atau mahasiswa setingkat D3 atau S1 yang berlokasi di Provinsi DKI Jakarta. Nah, ini pesertanya bisa secara individu ataupun mendaftar secara kelompok. Tema lomba karya ilmiah ini adalah menuju satuan pendidikan siaga bencana, inovasi, dan tindakan preventif untuk melindungi masa depan. Temanya sama seperti Pesdikgana 2023. Lalu yang ketiga yaitu lomba cerdas cermat kebencanaan. Peserta pada lomba ini terdiri dari siswa yang bersekolah tingkat SMA sederajat dan berlokasi di DKI Jakarta. Peserta ini terdiri atas tim, yaitu yang terdiri atas 3 siswa dan 1 guru pembimbing. Nah, lomba ini dilaksanakan seluruhnya melalui pendaftarannya melalui online. Jadi bagi teman-teman yang mau, sobat tangguh yang mau ikut dari 3 lomba itu, lomba video simulasi, lomba karya ilmiah, dan lomba cerdas cermat kebencanaan bisa mendaftar melalui bit.ly Pesdikgana 23 atau kami sudah menyebarkan informasi terkait lomba ini melalui poster-poster yang terdapat bisa saja ada di sekolah mading sekolah tempat sobat tangguh bersekolah saat ini. Nah, di poster itu ada QR code yang bisa sobat tangguh scan untuk mengetahui informasi petunjuk teknis ataupun cara pendaftarannya. Bisa kalian cek di mading atau tempat-tempat informasi yang ada di sekolah-sekolah teman-teman. Itu Mbak Anggi. Oh gitu, oke. Berarti 3 lomba ini adalah lomba yang kelompok ya Mbak ya, kecuali yang lomba video simulasi gitu ya Mbak ya? Ya, lomba video simulasi mengatasnamakan unit sekolahnya, sedangkan lomba karya ilmiah bisa diikuti individu ataupun kelompok, dan lomba cerdas cermat harus mengatasnamakan kelompok. Oke, berarti satu sekolah itu bisa mengirimkan beberapa kelompok gitu ya Mbak ya? Untuk yang lomba video simulasi karena atas nama unit pendidikan berarti satu sekolah hanya bisa mengirim 1 video. Oh oke nih, ayo sobat tangguh sekalian yang belum submit, boleh nih sekalian pada daftar baik lomba video simulasi, lomba cerdas cermat ataupun lomba karya ilmiah. Oke, nah selanjutnya berarti teknis pendaftarannya tadi seperti apa ya Mbak ya? Mungkin biar sobat tangguh kalau misalnya mau daftar biar tahu nih. Oke, sobat tangguh yang tertarik untuk mengikuti lomba Pesdikgana 2023 ini bisa mendaftar melalui bit.ly Pesdikgana 2023. Atau jika ingin mengetahui informasi petunjuk teknis terkait lomba ini bisa melalui bit.ly Juknis Pesdikgana 2023. Atau kalau teman-teman bingung, coba deh kalian sudah ikutin media sosial BPBD DKI Jakarta belum? Kalau sudah, pasti di situ ada informasi terkait Pesdikgana 2023. Bisa kalian scan informasi tersebut, nanti akan langsung menuju
link bit.ly tadi tersebut. Oke. Wah, luar biasa sekali. Berarti festival pendidikan ini mencakup dari SD, SMP, SMA, D3 ataupun S1 ya Mbak Cahya. Betul ya. sekali. Oke, berarti Sobat Tangguh sekalian yang statusnya masih pelajar bisa nih ikut join di festival ini. Nah, terus ini yang nggak kalah menarik nih Mbak Cahya. Mungkin banyak dari Sobat Tangguh juga yang bertanya-tanya sebenarnya apa sih hadiahnya atau fasilitas apa sih yang didapatkan oleh peserta Fesdikgana ini? Oke, tentu kalau ada lomba pasti ada hadiah ya. Nah, untuk Fesdikgana ini BPBD DKI Jakarta berkolaborasi dengan United Tractor sudah menyiapkan beberapa hadiah. Untuk seluruh peserta yang mendaftar, kami akan menyediakan e-sertifikat dengan menyebutkan nama sesuai dengan yang sudah didaftarkan melalui bit.ly Fesdikgana 23. Tapi untuk pemenangnya jangan khawatir. Setiap pemenang juara 1, 2, dan 3 akan mendapatkan trofi, piagam penghargaan, serta uang pembinaan. Untuk juara 1, uang pembinaannya sebesar 5 juta. Dan untuk juara 2, uang pembinaannya sebesar 3.500.000. Dan untuk juara 3, uang pembinaannya sebesar 1.500.000. Oke, wah menarik sekali ya hadiahnya, banyak sekali Mbak Cahya berarti nih ya hadiahnya. Nah, coba sekarang saya cek dulu di kolom Instagram, di komentar maupun di YouTube. Udah ada pertanyaan apa belum ya dari Sobat Tangguh? Mungkin kalau yang belum bertanya bisa bertanya sekarang, ini mumpung ada narasumber kita, mungkin bisa tanya-tanya misal masih bingung tentang Fesdikgana seperti apa, bisa ditanyakan sekarang ya. Sambil kita cek dulu. Ini dari kolom Instagram ada pertanyaan nih Mbak Cahya. Dari Putri. Nah, katanya dia tanya, bisa nggak sih kalau misalnya sertifikatnya itu buat daftar sekolah? Itu gimana Mbak Cahya? Pertanyaannya menarik nih. Oke, saya coba jawab ya. Hai Putri, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk sertifikatnya itu, kalau untuk mendaftar sekolah, kami kurang tahu ya terkait prosedur pendaftaran sekolah. Tapi sertifikat tersebut sudah ditandatangani oleh Kepala BPBD setingkat provinsi, yaitu Provinsi DKI Jakarta beserta pimpinan dari United Tractor. Nah, mungkin bisa dicek lagi sama Mbak Putri, apakah itu sesuai dengan prosedur penerimaan di sekolah yang dituju oleh Mbak Putri. Gitu. Oke, begitu ya Mbak Putri penjelasannya dari narasumber kita Mbak Cahya. Nah, terus ada lagi nih Mbak, pertanyaan dari Hendy. Oke. Nah, jadi dia tuh tanya, kok saya belum bisa submit di karya ilmiah? Apakah kita pas pendaftaran itu harus menyertakan karya ilmiahnya terlebih dahulu atau seperti apa? Oke, hai Hendy, terima kasih sudah bertanya. Kami sangat senang sekali dengan semangat teman-teman mau mengikuti Festival Pendidikan Kesiapsiagaan ini. Kalau teman-teman ingin ikut lomba karya ilmiah, ya betul. Kalau Mas Hendy sudah baca terkait petunjuk teknis lomba Fesdikgana ini, disebutkan bahwa karya ilmiah tersebut harus segera dilampirkan pada saat pendaftaran. Jadi saat mendaftar memang harus mendaftarkan, mengupload dari karya ilmiahnya Mas Hendy. Kami tunggu ya. Ditunggu ya Mas Hendy untuk submit lomba karya ilmiahnya. Terus ada lagi nih pertanyaan di kolom YouTube kita nih Mbak Cahya nih. Ada dari Ade. Nah, jadi dia tanya, untuk batasan peserta di lomba simulasi video itu ada berapa banyak Mbak Cahya? Ya. Silahkan. Oke, Mas Ade, hai.
Untuk lomba video simulasi, seperti tadi yang udah saya bilang, pesertanya ini unit sekolah dan bisa melibatkan seluruh stakeholder dari sekolah. Jadi mulai dari siswa, guru, penjaga kantin, penjaga sekolah, orang tua murid, boleh sekali dilibatkan. Jadi untuk batasan peserta di sini tidak disebutkan. Jadi boleh melibatkan siapa saja boleh gitu. Tapi semuanya mengatasnamakan unit sekolahnya. Gitu. Oke, jadi gitu ya, Ade jawabannya. Iya. Kayak semangat banget nih. Semangat banget nih antusias Sobat Tangguh sekalian untuk mengikuti Festival Pendidikan Kesiapsiagaan Bencana DKI Jakarta 2023. Nah, ada lagi nih pertanyaan Mbak Cahya dari Regina di kolom YouTube kita. Jadi si Regina ini bertanya, untuk lomba cerdas cermat itu dilakukan secara online atau secara offline? Oke, nah teman-teman, maaf Sobat Tangguh, untuk lomba cerdas cermat kebencanaan, di situ ada beberapa tahap lombanya. Yang pertama adalah tahap seleksi, lalu yang kedua tahap penjurian, ketiga tahap pengumuman, dan yang keempat tahap grand final. Nah, untuk tahap seleksi dilaksanakan secara online dan itu dilakukan pada tanggal 25 sampai 29 September 2023. Jadi bagi Sobat Tangguh yang ingin mengikuti cerdas cermat kebencanaan ini, segera daftar. Sekarang udah tanggal berapa nih? Berarti harus segera. Nah, jadi bagi yang sudah daftar akan menerima link soal yang harus diisi menggunakan link yang akan dikirim melalui email yang sudah didaftarkan pada saat pendaftaran. Nah, lalu penjurian dilakukan pada tanggal 2 sampai 5 Oktober 2023. Lalu pengumuman hasil seleksi dilaksanakan tanggal 6 Oktober 2023. Itu terdiri dari 8 peserta yang akan mengikuti grand final yang akan dilaksanakan antara tanggal 9 atau tanggal 10 Oktober 2023. Lokasinya nanti akan kami umumkan melalui media sosial BPBD DKI Jakarta. Jadi dipantengin terus ya media sosial BPBD DKI Jakarta. Oke, begitu ya pertanyaan. Jawabannya luar biasa sekali nih dari Mbak Cahya. Terus, wah ini kayaknya antusias dari Sobat Tangguh ini sangat besar nih Mbak Cahya. Banyak banget pertanyaannya. Ayo. Ini ada lagi dari Starla. Di kolom Instagram kita. Apakah ada biaya pendaftaran kalau mau ikut lomba? Tadi totalnya puluhan juta rupiah. Betul. Ya Mbak ya, berarti wow, luar biasa. Ini ada lagi lomba pertanyaan. Siap. Dari Aprila. Jadi dia tanya, lomba karya ilmiah satu kelompoknya maksimal berapa orang? Lomba karya ilmiah di Juknisnya sih tidak disebutkan berapa orang ya, tapi saran kami gunakan tim yang efektif dan efisien, biar nanti dalam tahap penentuan pemenang lomba karya ilmiah nanti akan ada tahap penjurian, jadi di mana teman-teman yang sudah lolos seleksi akan dipanggil untuk melakukan presentasi. Jadi kalau misalnya peserta satu kelompok itu banyak orang, tentu akan menyulitkan. Nah, sebaiknya tim yang padat karya, jadi efektif dalam proses produksi ataupun nanti saat penjurian. Berarti satu kelompok maksimal hanya 3 orang aja ya Mbak ya? Ya. Untuk lomba karya ilmiah berarti maksimalnya 3 orang ya Mbak Aprila ya. Nah, terus ada lagi nih Mbak pertanyaan dari Mbak Riri. Jadi semua peserta yang ikut itu dapat sertifikat nggak Kak? Untuk seluruh peserta yang sudah mendaftar akan mendapat fasilitas berupa e-sertifikat yang akan kami kirimkan melalui email pendaftaran. Nah, jadi saat mendaftar pastikan emailnya itu aktif dan bisa menerima email. Nah, kalau misalnya kapasitasnya sudah penuh, jangan digunakan sebagai email pendaftaran ya. Mbak Anggi, untuk fasilitasnya
Tadi selain e-sertifikat juga teman-teman juga mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam acara pelatihan atau workshop tentang kesiapsiagaan bencana yang dilaksanakan oleh BPBD DKI Jakarta di masa yang mendatang. Dan juga penayangan karya terbaik dalam acara seminar kesiapsiagaan bencana yang akan dilaksanakan bersama United Tractor. Jadi berikan karya terbaik kalian karena nanti akan ditonton nih oleh seluruh pejabat DKI Jakarta. Oke deh kalau gitu. Nah, sepertinya udah nggak ada lagi nih Mbak pertanyaan di kolom komentar Instagram maupun YouTube kita. Mungkin bisa kita akhiri dulu diskusi pembahasan kita pada hari ini. Nanti kalau misalnya Sobat Tangguh ada yang mau ditanyakan, bisa langsung cek di Instagram kita maupun Facebook maupun Twitter, di seluruh sosial media kita. Di situ sudah ada infografis dan poster dari Festival Pendidikan Kesiapsiagaan Bencana 2023 ini. Silahkan japri saja CP-nya, bisa melalui saya maupun Mbak Cahya. Gitu ya. Nah, baik Sobat Tangguh, demikian tadi pembahasan saya bersama Kepala Satuan Pelaksana Sistem Informasi Pusat Data dan Informasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, Mbak Cahya Amanah. Makasih ya Mbak udah mau hadir di acara podcast kita kali ini. Sama-sama Mbak Anggi. Nah, saya ada pantun sedikit nih Sobat Tangguh. Oke. Ke Muara Angke naik delman. Cakep. Jangan lupa membeli ikan. Cakep. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di podcast kebencanaan. Wah. BPBD DKI Jakarta. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.